Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Hansa. Saya merupakan mahasiswa YAIN Pontianak. Di sini guna saya membuat video ini untuk melengkapi tugas apa yang diberikan oleh dosen saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah dan Islam di Andalusia. Jadi di sini ada sebuah tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk memberikan pembendaharaan perkembangan ilmu pengetahuan, juga dalam rangka mencari relevansi pendidikan Islam terhadap segala bentuk perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Ringkasnya, tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk individu yang taat beragama, berakhlak mulia, berilmu, dan mampu mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Kemudian ada juga tentang pendidik. Pada masa Abbasiyah, para pendidik berasal dari kalangan para ulama, kelompok orang-orang yang berpengetahuan dan diterima sebagai otoritatif dalam soal-soal agama dan hukum. Akan tetapi, negara melakukan kontrol terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh setiap lembaga pendidikan yang ada. Dengan intervensi semacam ini, dimungkinkan negara menetapkan kurikulum yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian ada juga tentang peserta didik. Peserta didik pada masa dinasti Abbasiyah meliputi berbagai kelompok sosial yang ingin mendapatkan pendidikan dalam berbagai bidang. Sebagian dari mereka ada yang berasal dari latar belakang yang sederhana, bahkan banyak yang berasal dari keluarga kerajaan. Tujuan mereka tidak lain hanya untuk belajar menggali lebih dalam ilmu pengetahuan. Adapun metode, menurut Hasan Abdullah secara garis besar, metode pengajaran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, metode pengajaran bidang keagamaan yang ditetapkan pada materi fikih, tata bahasa, teologi, menulis, dan sejarah. Yang kedua, metode pengajaran bidang intelektual meliputi olahraga, ilmu, ekstra, filsafat, dan kedokteran. Kemudian media, sarana, dan lembaga. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, media yang digunakan beragam mulai dari kitab, kemudian ada manuskrip, dan juga ada media tekstual lainnya. Itu semua guna menunjang pendidikan yang ada pada masa itu. Dan yang kedua, pada masa dinasti Abbasiyah, masjid-masjid yang didirikan oleh para penguasa umumnya dilengkapi dengan berbagai sarana dan fasilitas untuk pendidikan, seperti tempat pendidik untuk anak, pendidikan untuk anak, dan tempat pengajian. Dan poin yang ketiga, ada banyak lembaga yang berdiri pada masa dinasti Abbasiyah, mulai dari non-formal seperti kutab, rumah para ulama, perpustakaan, dan masjid, hingga lembaga formalnya adalah madrasah. Nah teman-teman, disimpulkan dari yang di atas saya bacakan, pendidikan Islam pada masa dan juga saya jelaskan ya, pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah merupakan era penting dalam sejarah yang menandai perkembangan sistem pendidikan yang terstruktur dengan menggunakan berbagai macam metode, dan didirikannya lembaga pendidikan serta para pendidik yang berasal dari kalangan ulama dan cendekiawan membuat masa dinasti Abbasiyah mencapai masa kejayaannya dalam bidang pendidikan Islam. Baiklah teman-teman, sekian dari saya, terima kasih, dan saya minta maaf dan mohon sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari penyampaian dan tutur bahasa yang kurang bagus. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.